Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu peserta uji kompetensi guru. Berikut akan saya sampaikan kompetensi manajerial dan sosial kultural untuk persiapan menghadapi kenaikan jabatan dan kenpang. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa di minggu ini akan dimulai uji kompetensi. Kalau kita lihat jadwal ini Bapak Ibu sekalian untuk guru madya, maka uji kompetensinya akan dimulai kalau jadwal awal Kemendikbud adalah di 26 sampai 27 Juni ini. Ya, artinya di Senin besok. Kemudian ujian tertulis esainya itu dilaksanakan 3 sampai 7 Juli 2023. Serta pengumuman hasilnya nanti akan dilaksanakan di 7 Agustus sekaligus juga penerbitan sertifikat. Kalau untuk guru pertama muda, ini uji kompetensinya direncanakan dimulai tanggal 17 sampai dengan 18 Juli dan pengumuman hasil uji kompetensinya dimulai di tanggal 25 Juli 2023. Lalu terkait dengan materi yang akan diujikan, karena ini tahun pertama diberlakukannya uji kompetensi bagi guru. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, untuk kompetensinya ada di sini 3 secara umum. Yang pertama adalah manajerial, itu dimulai dari integrasi, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan pengambilan keputusan. Lalu untuk sosial kultural itu adalah perekat bangsa, ya, perekat kebangsaan. Lalu teknis adalah meliputi pedagogik, profesional guru, ya, ini adalah teknis keahlian masing-masing. Lalu sosial dan kepribadian. Untuk ujian tertulisnya dilaksanakan 100% disebutkan di sini, serta akan dihadapkan dengan soal cerita berisi situasi sehari-hari yang dihadapi pada saat menjalankan tugas sebagai guru dan diminta untuk memberikan respon paling efektif berdasarkan pilihan jawaban yang tersedia. Ini adalah kriterianya. Hal mana untuk opsinya nanti Kemendikbud akan memberikan 4 opsi jawaban. Ya, kalau bentuknya ini adalah seperti soal-soal yang Bapak Ibu jawab di survei lingkungan belajar. Nah, kita coba akan bahas soal-soal terkait ini Bapak Ibu sekalian. Untuk soal-soal pedagogik dan profesional Bapak Ibu sekalian, ini bisa Bapak Ibu lihat di playlist channel ini. Kita menyediakan banyak soal-soal untuk semua jurusan di playlist channel ini, di soal PPG maupun soal P3K. Soal pertama, Anda kesiangan dalam rapat penting di sekolah, walaupun Anda sudah berlari kencang dari lantai bawah ke ruang rapat hingga Anda merasa sesak napas. Cara Anda meminta maaf kepada kepala sekolah Anda adalah: A. Menyatakan bahwa Anda mengantar anak terlebih dahulu ke sekolahnya. B. Menyesalkan jam alarm yang rusak sehingga Anda kesiangan. C. Menyalahkan lalu lintas yang macet akibat pengguna jalan yang tidak tertib. D. Meminta maaf dan meminta sanksi kepada atasan karena datang terlambat. Kemudian E. Meminta maaf dan mengakui kegagalan Anda untuk datang lebih pagi. Nah, ini adalah soal tentang kompetensi manajerial. Nah, untuk kompetensi manajerial ini ada rumusan, ya, berdasarkan pengalaman-pengalaman rekan-rekan yang sudah pernah ujian. Saya selalu merekomendasikan ini Bapak Ibu sekalian. Rumusan yang saya sebutkan di sini adalah insek pelorat. Insek pelorat ini kita uraikan dari nilai manajerial paling tertinggi hingga terendah. Jadi di sini paling utamanya untuk manajerial itu adalah integritas. Setelah itu semangat, ya. Lalu kemudian kerjasama, pelayanan publik, orientasi ke depan, belajar mandiri dan tuntas. Inilah sebenarnya urutan dari poin tertinggi pada kemampuan manajerial. Nah, berdasarkan soal di atas, maka kompetensi yang diuji di sini adalah kompetensi integritas, yakni berkaitan dengan disiplin. Nah, oleh karena itu, dalam hal ini, kalau kita memilih jawaban D, barangkali kurang tepat, karena tidak ada dasar kita untuk meminta sanksi kepada atasan, ya, tentu saja atasan yang bijaksana di situ. Nah, maka oleh karenanya saya lebih memilih jawaban E, meminta maaf dan mengakui kegagalan Anda untuk datang lebih pagi. Soal berikut, draft laporan yang saya buat ditolak pimpinan karena dianggap kurang visible. Hal yang saya lakukan: A. Segera melakukan perbaikan atas draft laporan dan mengajukannya kembali. B. Menerima penolakan tetapi tidak melakukan tindak lanjut. C.
menerima penolakan dan berusaha memperbaikinya. D. Berusaha mencari alasan karena waktu yang tidak cukup. Dan E. Menjelaskan bahwa draft sudah sesuai dengan ketentuan. Nah, ini adalah bagian dari kompetensi integritas dan profesionalisme ya, berdasarkan Permenpan nomor 38 tahun 2017. Sehingga karena ini berkaitan dengan tanggung jawab dan profesionalisme, jawaban yang paling cocok menurut saya adalah A. Segera melakukan perbaikan atas dasar laporan dan mengajukannya kembali ya. Karena dalam posisi ini semua pegawai ASN tentu saja memiliki profesionalisme. Jadi pimpinan menganggap kurang fleksibel berdasarkan sifat profesionalismenya. Soal berikut, anggota tim kerja Anda memperlihatkan sikap yang tidak peduli dengan tugas yang diemban. Sikap Anda adalah A. Melaporkan mereka kepada pimpinan agar diberi sanksi. B. Membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. C. Menasihati mereka agar sadar akan penyelesaian tugas yang diembannya. D. Bekerja sendiri, yang penting tugas tim dapat terselesaikan. E. Mengancam mengeluarkan anggota tim yang tidak serius bertugas. Nah, ini adalah bagian dari kompetensi manajerial tentang kerjasama dan pengembangan diri dan orang lain. Dalam hal ini, setiap anggota itu harus mampu bekerja sama ya, dan mengarahkan orang lain. Sehingga karena kompetensi di sini yang diuji adalah tentang kerjasama, paling tepatnya adalah jawabannya B. Membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Ini solusi yang paling tepat. Berikut, saat Anda sedang membaca materi pembelajaran untuk besok di kantor, seorang siswa menjumpai Anda dan melaporkan bahwa guru yang masuk pada kelasnya sedang berhalangan hadir. Sikap Anda, opsi 1, meminta siswa tersebut untuk menjumpai guru piket saja. Kemudian yang opsi kedua, meminta kepada siswa tersebut menertibkan kelasnya menunggu guru piket masuk. Kemudian opsi ketiga, mengajak siswa tersebut bersama ke kelas dan mengisi kegiatan pembelajaran tentang hal-hal yang bermanfaat. Ya, jadi di sini kalau Bapak Ibu sekalian kita kaitkan dengan integritas seorang ASN, maka ini bagian dari pelayanan publik ya, berdasarkan Permenpan nomor 38 tahun 2017. Pada posisi di soal ini disebutkan kita sedang belajar di kantor ya, artinya tidak masuk, dan seorang siswa menjumpai kita. Nah, dalam konteks ini pastinya siswa tersebut menjumpai kita karena tidak menjumpai guru piket. Oleh karenanya, jawaban yang paling cocok menurut saya adalah opsi ketiga, mengajak siswa tersebut bersama ke kelas dan mengisi kegiatan pembelajaran tentang hal-hal yang bermanfaat. Ya. Yang berikut, kepala sekolah meminta Anda untuk membantu merancang program-program baru yang akan dilaksanakan di sekolah beberapa tahun ke depan. Sikap Anda, opsi 1, menolak karena bukan bagian dari tugas dan fungsi pokok saya. Opsi kedua, menyetujui dan membicarakan lebih detail untuk hasil rancangan yang maksimal. Opsi ketiga, mengusulkan agar pekerjaan tersebut diserahkan kepada teman yang lain saja. Ya. Nah, dalam hal ini menurut saya kepala sekolah ya pastinya memiliki dasar dalam pengambilan keputusan, menunjuk kita untuk membantu dalam hal perancangan program. Sehingga dalam hal ini kompetensi yang diuji di sini adalah kompetensi dari kreativitas dan inovasi yang ada pada kita. Ya, ini berdasarkan Permenpan nomor 38 tahun 2017. Oleh karena itu, maka sebaiknya jawaban yang paling cocok adalah opsi kedua, menyetujui dan membicarakan lebih detail untuk hasil rancangan yang maksimal. Yang berikut, saat upacara bendera, teman Anda yang seharusnya bertindak sebagai pembina berhalangan hadir, dan Anda diminta kepala sekolah untuk menggantikannya. Sikap Anda, opsi 1, menolaknya karena merasa tidak ada persiapan untuk itu. Opsi kedua, menerima dengan berusaha sebaik-baiknya sebagai pembina. Opsi ketiga, mengusulkan agar diberikan kepada guru yang bertugas pada minggu berikutnya. Nah, soal ini berkaitan dengan semangat kerja dan profesionalisme, bahwasanya pegawai ASN itu harus memiliki profesionalisme. Kepala sekolah menunjuk kita di sini untuk pembina bukan tanpa alasan. Artinya di sini kepala sekolah menganggap kita yang paling mampu pada saat itu. Sehingga jawaban yang paling terbaik menurut saya di sini adalah opsi kedua, menerima dengan berusaha sebaik-baiknya sebagai pembina.
ya. Yang berikut, Anda sering mendengar istilah baru tentang Merdeka Belajar yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan tersebut dengan rencana pengoptimalan kualitas pendidikan di sekolah. Sebagai guru, sikap Anda, opsi 1, menunggu sosialisasi terkait hal tersebut untuk dilaksanakan di sekolah. Opsi kedua, berusaha mencari tahu dan memahami kebijakan tersebut. Opsi ketiga, tetap melaksanakan pembelajaran berdasarkan kurikulum yang diterapkan di sekolah. Nah, ini adalah kompetensi yang berkaitan dengan belajar mandiri dan tuntas, bahwa setiap ASN yang berdasarkan Permenpan nomor 38 tahun 2017 harus bisa belajar mandiri dan tuntas mengikuti perkembangan yang ada. Sehingga opsi yang paling tepat menurut saya di sini adalah berusaha mencari tahu dan memahami kebijakan tersebut. Yang berikut ini adalah soal-soal tentang sosial kultural. Yang pertama, kunci untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan serta mencegah adanya perpecahan dalam masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang mengandung keberagaman adalah A. Sikap dan perilaku kebersamaan, B. Sikap dan perilaku toleransi, C. Sikap keterbukaan, D. Sikap dan perilaku gotong royong, E. Sikap dan perilaku saling membutuhkan. Nah, ini adalah bagian dari persatuan dan kesatuan, ya. Untuk meningkatkan persatuan suatu bangsa, maka ada 5 poin penting yang perlu kita pahami di sini. Yang pertama adalah hukum di Indonesia itu harus tegas agar persatuan atau integrasi tetap terjaga. Lalu, hukum di Indonesia harus berdasarkan Pancasila dan tidak untuk mementingkan golongan atau pribadi. Keadilan harus dijunjung tinggi, tidak ada penyalahgunaan hukum atau penindasan. Kemudian toleransi antar agama, suku, dan ras harus ditingkatkan, serta meningkatkan rasa nasionalisme. Nah, oleh karena itu, dari kelima opsi ini, ya, kalau A, B, D, serta E, ya, saling membutuhkan, itu adalah bagian dari gotong royong, adalah kaitan dengan upaya meningkatkan persatuan bangsa. Sehingga paling cocok jawabannya adalah opsi C, sikap keterbukaan. Soal yang berikut, upaya mencegah disintegrasi bangsa di bawah ini yang benar adalah kecuali A. Membangun harmonisasi kehidupan masyarakat, B. Membangun kehidupan politik yang demokratis, C. Meminimalisir kesenjangan sosial, D. Membangun ekonomi yang berkeadilan sosial, E. Membangun nasionalisme eksklusif. Nah, ini masih berkaitan dengan soal kita sebelumnya, ya. Jadi upaya mencegah disintegrasi bangsa, ya, sama seperti tadi. Nah, dalam hal ini opsi yang salah adalah E. Membangun nasionalisme eksklusif. Bahwa nasionalisme eksklusif itu adalah nasionalisme yang mengutamakan kepentingan golongan, ya. Jadi jawabannya adalah E. Soal yang berikut, pernyataan di bawah ini yang tidak termasuk dampak negatif akibat keberagaman budaya adalah A. Menimbulkan konflik antara elit dan golongan politik, B. Menimbulkan konflik antara yang miskin dan kaya, C. Menimbulkan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, D. Munculnya sikap pesimis terhadap tokoh adat, E. Terganggunya kestabilan perekonomian bangsa. Nah, keberagaman tentu saja memiliki dampak positif dan negatif. Nah, dalam hal ini, dampak negatif akibat keberagaman budaya itu terutamanya adalah tentang isu sosial, ya, kemudian kekerasan atas dasar agama, separatisme, kerusakan lingkungan, dan hilangnya rasa kemanusiaan untuk selalu menghargai hak-hak orang lain. Ya, artinya di sini cenderung bersifat egois terhadap kelompoknya. Sehingga jawaban yang paling cocok di sini adalah D. Munculnya sikap pesimis terhadap tokoh adat, ya. Ini tidak ada kaitannya dengan dampak negatifnya. Yang berikut, ketika dalam tim kerja Anda banyak yang berbeda agama, maka sebagai ASN sikap Anda adalah A. Selalu bersikap waspada, B. Menjaga jarak dengan mereka, C. Bersikap tenang dan biasa saja, D. Berusaha toleran dan menghormati perbedaan, E. Bekerja hanya dengan rekan seagama saja. Nah, dalam hal ini kalau kita kaitkan fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa dapat kita uraikan. Yang pertama adalah peka memahami dan menerima kemajemukan, aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persatuan, kemudian
mengembangkan sikap toleransi dan persatuan, mendayagunakan perbedaan untuk meningkatkan efektivitas organisasi, dan wakil pemerintah untuk membangun hubungan sosial psikologis. Nah, dalam hal ini maka jawaban yang paling tepat adalah berusaha toleran dan menghormati perbedaan. Jadi kita tidak mempermasalahkan itu, kita selalu berusaha untuk memastikan hasil kerjasama yang baik. Di bawah ini yang merupakan faktor geografis yang mengilhami perkembangan budaya adalah A. Ide-ide untuk menciptakan hal-hal baru, B. Gagasan membuka jalan kereta bawah laut, C. Hasil dari rekayasa genetika, D. Letak sebuah daerah ke daerah lain, E. Produk yang dihasilkan dari perkembangan ITER. Dalam hal perkembangan budaya ada dua faktor utama yang saling mempengaruhi. Yang pertama adalah faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kalau faktor internal yang mempengaruhi budaya itu adalah bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk, kemudian penemuan baru, ini berkaitan dengan ide-ide atau gagasan, konflik masyarakat dan pemberontakan dari dalam. Itulah faktor internalnya. Lalu kalau faktor eksternalnya adalah dari lingkungan alam, ya, dalam hal ini adalah geografisnya, peperangan dan pengaruh kebudayaan lain dari luar ya. Oleh karena itu jawaban yang paling cocok berkaitan dengan soal kita ini adalah D. Letak sebuah daerah ke daerah lain. Soal berikut, Anda baru saja pindah ke suatu kota baru dan ingin mengadakan syukuran dengan mengundang pentas musik. Seorang tetangga mengingatkan Anda kalau di lingkungan tersebut pentas musik dianggap sesuatu yang kurang baik. Maka sikap Anda. Nah, dalam hal ini Anda adalah seorang ASN, gitu ya. A. Tetap mengadakan pentas musik toh tidak melanggar peraturan. B. Mengganti tempat acara di gedung. C. Membatalkan acara tersebut. E. Berkonsultasi dengan pengurus RT setempat. E. Mengganti acara yang lebih cocok dengan lingkungan tersebut. Poin pentingnya dalam soal ini adalah ingin mengadakan syukuran di lingkungan tempat tinggal yang baru. Nah, oleh karena itu, berkaitan dengan fungsi ASN, yakni peka memahami dan menerima kemajemukan dan aktif mengembangkan sikap saling menghargai dan menekankan persatuan, ya, tidak memecah-mecah, maka jawaban yang paling tepat adalah mengganti acara yang lebih cocok dengan lingkungan tersebut. Nah, soal yang berikut, perhatikan pernyataan berikut. Peka memahami dan menerima kemajemukan, mengembangkan sikap toleransi dan persatuan, mendayagunakan perbedaan untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Keempat, wakil pemerintah dalam setiap acara-acara adat dalam masyarakat. Yang kelima, wakil pemerintah untuk membangun hubungan sosial psikologis. Pernyataan di atas yang bukan merupakan fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa adalah A. 1, B, 2, C, 3, D4, E5. Nah, berkaitan dengan fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa dapat kita uraikan. Yang pertama adalah peka memahami dan menerima kemajemukan. Yang kedua, aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persatuan. Tiga, mengembangkan sikap toleransi dan persatuan. Keempat, mendayagunakan perbedaan untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Dan yang kelima adalah wakil pemerintah untuk membangun hubungan sosial psikologis. Berdasarkan uraian ini, maka jawaban yang paling cocok menurut saya adalah 4D ya, wakil pemerintah dalam setiap acara-acara adat dalam masyarakat. Ini barangkali bukan merupakan fungsi dari ASN, sehingga jawabannya adalah D. Barangkali Bapak Ibu sekalian, ini soal-soal mewakili kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara yang bisa kita jadikan untuk menambah pemahaman berkaitan dengan indikator yang diuji pada bidang ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.